अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुगना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Seperti yang kita ketahui, semakin majunya zaman, perkembangan penduduk muslim tentunya berubah dengan masa ke masa. Pada periode modern, yakni dari tahun 1800 Masehi hingga kini, bermunculan para pembaru Islam yang membawa Islam pada masa kini. Teman-teman tahu tidak? Ternyata, kebangkitan Islam didasari oleh kesadaran atas cerita kemunduran Islam pada periode pertengahan. Ada apa sih di periode abad pertengahan? Yuk kita bahas. Pada periode abad pertengahan, terdapat 3 kerajaan Islam besar di dunia yang menunjukkan kemajuannya, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Mughal di India, dan Kerajaan Safawi di Persia. Nah, kali ini kita akan membahas secara ringkas mengenai salah satu kerajaan Islam pada periode abad pertengahan, yaitu Kerajaan Mughal di India. A. Masuknya Islam di India. Ekspansi Muslim untuk mencapai India memiliki banyak versi. Ada yang menyebutkan Islam masuk ke India pada abad 1 Hijriah ketika umat Islam dipimpin Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, lalu digantikan oleh Daulah Umayyah, di era selanjutnya yaitu Daulah Abbasiyah, di era kepemimpinan Khalifah kedua yaitu Abu Ja'far al-Mansur, Islam pun semakin menyebar di wilayah India. Bahkan, jumlah pemerintah Islam mulai bermunculan di wilayah pinggiran India. Ini masih kecil-kecilan. B. Didirikannya Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal di India didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, salah satu cucu dari Timur Leng dari etnis Mongol, keturunan Genghis Khan. Ekspansinya ke India dimulai dengan menaklukkan penguasa setempat, yaitu Ibrahim Lodi. Ia pun berhasil menundukkan Delhi. Proklamasi 1526 Masehi yang dikumandangkan Babur mendapatkan tantangan dari Rajput dan Rana Sanga. Dihadapi oleh Babur pada tanggal 16 Maret 1527 Masehi di Kahanus, dekat Agra. Babur pun memperoleh kemenangannya dan Rajput jatuh ke dalam kekuasaannya. C. Masa kemajuan Kerajaan Mughal. Dalam masa perkembangannya, Kerajaan Mughal mempunyai masa kejayaan yang dimulai pada pemerintahan Akbar dan 3 raja penggantinya, yaitu Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Kemajuan-kemajuannya antara lain: 1. Politik dan pertahanan. Yang pertama, Akbar membentuk sistem pemerintahan militeristik, juga menetapkan sulukul atau toleransi universal yang berisikan bahwa semua rakyat sama dan tidak dapat dibeda-bedakan. Yang kedua, untuk undang-undang kerajaan, Akbar membuat inilah, yaitu suatu pandangan dan sikap keagamaan resmi kerajaan, yaitu unsur-unsur agama Islam, Hindu, Persia Kristen, dan sebagainya yang harus dianut semua orang. Yang ketiga, pada masa Aurangzeb telah terdapat jalinan kerjasama dengan negara-negara Islam di luar India. 2. Bina ekonomi dan perdagangan. Pada saat itu, Kerajaan Mughal berhasil mengembangkan program pertanian yang menjadi tumpuan terbesar keuangan negara. Untuk mengelola pertanian, pemerintah juga mengatur organisasi pertanian. Setiap perkampungan petani diawasi oleh pejabat lokal yang dinamakan Muqaddam. 3. Bidang pendidikan dan iptek. Akbar membangun bangunan khusus untuk tempat pengajian ilmu. Ia juga berusaha menarik simpati para ulama dengan menghibahkan sejumlah madrasah dan perpustakaan. 4. Bidang seni dan budaya. Seni budaya dan arsitektur menjakat terjadi pada masa Sultan Shah Jahan.
yang ditandai dengan berbagai karya budaya fisik. Salah satu peninggalan atas kemajuan kerajaan Mughal di bidang seni adalah adanya arsitektur yang dinamakan Taj Mahal, yang juga termasuk ke dalam salah satu keajaiban dunia. B. Kemunduran kerajaan Mughal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan kerajaan Mughal mundur pada 1,5 abad terakhir dan membawa kepada kehancurannya pada 1858, yaitu 1. Terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah pantai tidak dapat dipantau oleh kerajaan maritim Mughal. Begitu juga tidak terampilnya dalam mengoperasi persenjataan buatan Mughal sendiri. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, kurang cakapnya pemerintahan Aurangzeb, sehingga konflik antar agama terjadi sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan selanjutnya. Yang keempat, semua sultan pewaris kerajaan pada masa terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinannya. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Dan sejak saat itulah, India dijajah Inggris dan umat Islam pun dihadapkan pada perjuangan mempertahankan eksistensinya di bawah penjajahan Inggris dan di tengah mayoritas umat Hindu India.